Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sejarah tentang Raden Arya Prabangkara. Lanjutan cerita dari video sebelumnya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita masuk ke ceritanya. Selama berjalan menuju ruang utama tempat Sri Onge Tebringgasana, Arya Prabangkara sempat mengagumi keagungan bangunan istana itu. Ia seolah-olah berada dalam mimpi. Satu demi satu tangga yang dialasi permadani berwarna merah itu dinaikinya. Setelah berada di tangga yang paling atas, kemudian ia memasuki lorong yang menuju bangsal istana. Sampai di bangsal, Arya Prabangkara melihat Sri Ongte sedang dihadap para pembesar. Pembesar kerajaan itu memberikan isyarat kepada Arya Prabangkara agar berjalan berjongkok. Ketika itu, Arya Prabangkara bagaikan burung merak yang sedang memperlihatkan sayap-sayapnya. Ia sangat cekatan melangkah ke depan tanpa keliru. Lehernya bergerak dengan berirama. Siku tangan kiri dan kanan melenggang sesuai dengan gerakan kaki. Semuanya kelihatan manis dan rapi. Tak ada yang mengecewakan. Dengan menundukkan kepala, Raden Arya Prabangkara mendekat kepada Raja Ongte. Kemudian dengan mata tajam melihat ke depan. Ia lalu menyembah. Semua yang hadir tertegun menyaksikan tindak tanduk Arya Prabangkara yang santun itu. Raja pun sangat berkenan terhadap Arya Prabangkara. Dengan tak berkedip, matanya memandang ketampanan Arya Prabangkara. Dalam hati Raja berkata, "Dia tampaknya bukan anak sembarangan orang. Mungkinkah ia masih keturunan raja?" Pembesar kerajaan yang sejak tadi mendampingi Arya Prabangkara kemudian melaporkan maksud kedatangan mereka kepada Raja. Raja tampak mengangguk-angguk kecil menerima laporannya. Raja Ongte segera menyapa Arya Prabangkara. Ia ingin membuktikan apakah Arya Prabangkara putra seorang raja, tetapi Raja sadar bahwa ada kemungkinan Arya Prabangkara akan berkata bohong kepadanya. Raja segera bertanya, "Wahai Ananda, kuucapkan selamat datang di istana ini." Arya Prabangkara menjawab dengan tenang, "Duli Tuanku Raja Agung Sri Ongte, hamba mengucapkan terima kasih untuk salam duli Tuanku. Semoga rahmat paduka dapat hamba junjung tinggi dan hamba jadikan panutan dan kekuatan dalam hidup ini." Kemudian Raja Ongte melanjutkan pertanyaan, "Ananda, coba ceritakan dari mana asalmu?" Raden Djoko Sungging Prabangkara menjawab, "Yang mulia, hamba berasal dari tanah Jawa dan berasal dari orang kebanyakan yang hina dina. Dulu, hamba mengabdi pada Raja Brawijaya kelima Raja Majapahit. Namun permohonan hamba janganlah paduka salah terka. Sesungguhnya hamba seorang yang bodoh. Hamba tak kenal tingkah laku yang sopan. Sebenarnya tak patutlah hamba mengabdikan diri pada Ratu Majapahit. Selain bodoh, hamba selalu menurut kemauan sendiri. Sejak kecil hamba tak mengenal akan asam, pahit, getir, pedas, dan asin. Pendek kata, hamba tidak mengenal apa yang dikatakan santun, peraturan atau tata cara hidup di keraton. Keadaan itu membuat hamba mendapat murka dari raja, dan hamba diasingkan ke negeri ini." Setelah Raja Ongte mendengarkan panutan Arya Prabangkara dengan cermat, ia berpikir, benarkah pemuda seperti Arya Prabangkara yang sopan dan rendah hati itu mendapat murka raja? Bukankah dia sangat berbakat melukis? Raja menjadi sangat iba mendengar penjelasan Arya Prabangkara. Tetapi Raja masih sangat penasaran. Ia menduga mungkin cerita Arya Prabangkara itu tidak benar. Ia masih akan berusaha mengorek kebenaran atas ceritanya itu.
Raja berseru, "Baiklah anak muda, sekarang sudah waktunya kita bersantap siang." Kemudian Sri Ongte diiringi Arya Prabangkara serta para pembesar keraton bersama-sama menuju ke ruangan perjamuan. Setelah sampai di ruangan perjamuan, Arya Prabangkara sangat terpesona memandang ruang yang indah itu. Di pojok ruang perjamuan itu terdapat guci raksasa berwarna kuning yang sangat indah. Kemudian di dekat dinding sebelah timur terdapat almari besar berisi ratusan guci beraneka warna. Ia sebenarnya sangat ingin melihat guci-guci tersebut, tetapi niat itu dipendam dalam hati. Cahaya lilin merah meredupkan suasana ruang perjamuan itu. Pilar-pilar besar yang berbentuk bundar dan sangat kokoh tampak tegar menyangga ruang itu. Pilar itu berwarna merah dan di atas pilar tersebut bergambar relung dan lukisan naga besar. Setelah memperhatikan sekelilingan ruang itu, Arya Prabangkara barulah memandang isi meja yang sudah disiapkan dengan berbagai macam hidangan yang lezat, seperti bebek panggang, angsihi, timlo, ayam isi, sup burung dara yang dicampur dengan jamur, serta arak yang khusus didatangkan dari daerah Kanglam. Kali ini, Arya Prabangkara benar-benar merupakan tamu agung. Tidak lagi seperti di kerajaan ayahnya. Ia hanya berkedudukan sebagai putra raja dari Selir. Ia benar-benar bangga bercampur terharu mendapat kehormatan seperti itu. Raja Sri Ongte sebentar-bentar mencuri pandang kepada pemuda itu. Raja memperhatikan sikap dan cara Prabangkara makan. Sikap makan pemuda itu menunjukkan bahwa ia sudah siap berada dalam perjamuan para bangsawan. Setelah selesai makan, Arya Prabangkara diajak Raja Sri Ongte menuju ke sebuah puri kecil yang berada di halaman belakang istana. Di tempat yang indah, sejuk dan agak terbuka itu sudah tersedia alat musik. Mereka duduk-duduk sambil berbincang-bincang. Tiba-tiba keluar seorang gadis cantik yang berpakaian sangat indah di hadapan mereka. Gadis itu membungkukkan badan memberi hormat kepada Sri Ongte dan para tamu. Setelah membungkuk dan memberi salam, ia mulai menari dengan diiringi musik. Gerakan tangannya yang lemah gemulai mengikuti irama musik menjadikan tarian itu sangat indah. Raja Sri Ongte sengaja duduk dekat Arya Prabangkara. Sedang asyik menikmati tarian dan musik, Arya Prabangkara dikejutkan oleh pertanyaan Sri Ongte. "Wahai anakku, mengapa pula engkau berbohong kepadaku? Sudah waktunya engkau ceritakan siapa sebenarnya orang tuamu itu." Semula Arya Prabangkara terkejut karena penyamarannya sudah diketahui raja. Namun ia segera bersikap wajar seperti semula dan segera menjawab pertanyaan raja. "Junjunganku Raja Sri Ongte, maafkan diri hamba yang sudah berbohong kepada Paduka. Sebenarnya hamba ini putra Raja Brawijaya kelima, Ratu Majapahit yang bertahta di tanah Jawa. Hamba terlahir dari istri Selir. Ibu hamba adalah anak seorang jagal berpangkat mantri di Majapahit. Kedatangan hamba di negeri Cina ini dalam upaya menjunjung tinggi perintah Raja Majapahit. Tugas dan kewajiban hamba tertulis sudah di dalam surat yang hamba bawa ini." Arya Prabangkara dengan singkat dan jelas menceritakan pengalaman hidupnya sejak ia mencari ayahnya ke Majapahit sampai dengan ketika ia diasingkan ayahnya ke negeri Cina dengan menaiki layang-layang. Mendengar kisah hidup Arya Prabangkara, Raja Sri Ongte terharu. Pilu hatinya seakan-akan dirinya sendiri yang mengalami penderitaan itu. Raja Sri Ongte sangat iba dan menaruh sayang kepada pemuda yang tabah itu. Maka Raja bersabda bahwa mulai saat ini Arya Prabangkara menjadi anggota keluarga Raja Ongte. Mendapat anugerah yang tak terduga itu, Arya Prabangkara segera menyembah Raja Sri Ongte dan mengucapkan rasa terima kasih. Raja mengizinkan pemuda itu melanjutkan pekerjaan melukis, bahkan
Raja Sri Ongte menguasai area Prabangkara untuk melukis seluruh bangunan istana. Selain itu, Raja menitahkan agar Kim Leong dan Kang Mua mulai saat itu bertempat tinggal di istana. Sejak saat itu, area Prabangkara menjadi abdi kerajaan. Akan tetapi pada hari itu, Arya Prabangkara masih meminta izin pulang ke desa untuk berbenah setelah raja mengizinkan. Pemuda itu segera menyembah dan berjalan mundur sambil berjongkok, meninggalkan istana. Di perjalanan, hari sudah mulai gelap. Oleh karena itu, Arya Prabangkara tidak sabar lagi ingin lekas sampai di rumah. Ia menggunakan aju tapak 1000, seperti waktu ia berangkat tadi pagi. Ilmu itu dapatkan dari kakeknya, yang Pak Mantri jagal. Tidak lama kemudian, ia segera sampai di rumahnya. Sampai di halaman rumah, ia terkejut melihat Kang Mua masih duduk di serambi depan rumahnya. Ia segera menegur, "Adikku, mengapa engkau masih berada di luar rumah? Hari sudah mulai petang dan angin bertiup kencang." "Aku menunggumu, kakak. Aku sangat khawatir sudah malam begini kakak belum pulang," jawab Kang Mua. Sambil tersenyum, Arya Prabangkara berjalan memasuki rumah sambil memapah adiknya. Ibunya sudah siap menyediakan makan malam dengan lauk pauk yang dimasaknya sendiri. Hidangan itu sederhana, tetapi tidak mengurangi selera makan mereka. Arya Prabangkara makan sambil menceritakan pengalamannya kepada ibu dan adiknya. Ibunya sangat senang bahwa pada suatu saat mereka akan diboyong dan bertempat tinggal di dekat istana raja. Keesokan harinya, ia pergi meninggalkan rumah dan menuju ke istana. Di istana, Arya Prabangkara memperoleh tugas melukis raja dan cucunya, Siti Tumiya. Siti Tumiyan merupakan seorang gadis manis yang sangat lincah dan cerdas. Ia sebenarnya tidak secantik Kang Mua, akan tetapi dengan pakaian yang indah, kecerdasan dan kepandaian menyebabkan Siti Tumiyan sangat menarik. Dalam waktu singkat, mereka sudah saling mengenal dengan akrab. Raja Sri Ongte memang sengaja akan menjodohkan cucunya itu dengan Arya Prabangkara. Oleh karena itu, Raja sangat senang melihat keakraban mereka. Suatu hari, Raja memanggil Arya Prabangkara dan bertanya kepada pemuda itu, "Anakku, aku ingin bertanya kepadamu, bersediakah engkau menikahi cucuku itu? Jika bersedia, aku bermaksud akan mengadakan upacara pernikahan itu dengan sangat meriah." Arya Prabangkara sangat terkejut mendengar sabda raja. Namun, ia tetap menyembunyikan mukanya yang tampak gugup itu. Berbagai perasaan bercampur aduk dalam hati Arya Prabangkara saat itu. Di samping gembira, ia pun merasa sedih dan bingung. Ia mengingat adiknya Kang Mua. Akan tetapi ia tidak berani menolak sabda raja. Ia kemudian menjawab pertanyaan raja dengan sangat perlahan. "Hamba bersedia menikahi adik Siti Tumiyan. Tetapi hamba mohon agar upacara pernikahan itu tidak perlu dirayakan secara besar-besaran." Pemuda itu berkata demi sambil menundukkan kepalanya, seolah-olah sedang berduka. Raja yang bijak itu segera mengerti keadaan pemuda itu. Paduka Sri Ongte mengangguk-angguk dan tersenyum sambil berkata, "Begini cucuku, aku mengerti akan perasaanmu. Engkau mempunyai adik angkat yang harus engkau lindungi. Aku memberi kesempatan padamu untuk mengawini pula adik angkatmu itu." Mendengar ucapan raja yang bijak itu, Arya Prabangkara semakin terharu. Tanpa sadar, air matanya keluar dan mulutnya bagai tersumbat. Tak sanggup berkata-kata lagi. Raja pun merasa terharu menyaksikan sikap Arya Prabangkara. Kemudian ia berkata menyambung ucapannya, "Sudahlah anakku, jangan dipikirkan terlalu dalam. Sekarang bersiap-siap engkau mengadakan upacara pernikahan dengan cucuku. Setelah itu perkawinan dengan Kang Mua dapat engkau laksanakan." Sesudah mereka bersepakat, Arya Prabangkara mohon diri dari hadapan raja. Sesampainya di rumah,
Arya Prabangkara menceritakan rencana perkawinannya dengan Siti Tumiya. Walaupun terkejut mendengar berita itu, Kim Ling tetap memberi restu dan mendoakan agar Arya Prabangkara kelak memperoleh kebahagiaan. Arya Prabangkara tidak sampai hati menyampaikan hal pernikahannya dengan Siti Tumiya kepada Kang Mua. Ia berharap Kim Leong nanti juga akan menyampaikan hal itu kepada Kang Mua. Dengan cepat ia berubah dan minta diri kepada Kim Leong untuk kembali ke istana. Kepada Kim Leong ia berjanji akan segera memboyong ibu dan adiknya ke istana. Ibu dan adiknya sengaja tidak diajak karena pesta pernikahan itu akan diselenggarakan secara sederhana dan tidak menginginkan Kim Leong dan Kang Mua bersedih menyaksikan pernikahan itu. Pada hari pernikahan yang telah ditentukan, Siti Tumiya tanpa cantik dengan mengenakan gaun sutra serba putih dan mahkota emas yang bertahtakan intan dan permata. Tidak ketinggalan bunga segar yang harum menghiasi rambutnya. Ia bersama Arya Prabangkara memasuki tandu yang sudah disediakan di dalam istana. Tandu dihiasi dengan warna yang mencolok, yaitu merah dan kuning keemasan. Setelah itu, rombongan segera berangkat ke kuil agung. Raja Sri Ongte berada di tandu belakang mengiringkan kedua mempelai. Sesampainya di kuil agung, tampak para pendeta yang berjubah kuning dengan selempang berwarna merah telah menuju dengan berjajar berdiri mulai dari gapura kuil sampai ke tangga kuil. Dengan singkat, setelah pendeta kepala kuil menyampaikan upacara selamat datang, upacara pernikahan Arya Prabangkara dan Siti Tumiya dilangsungkan dengan hikmat. Asap hio yang harum memenuhi ruangan kuil sehingga menambah kehikmatan upacara itu. Sejenak Arya Prabangkara teringat orang tua dan kakeknya yang sangat disayanginya. Akan tetapi lamunan yang tidak berlangsung lama, bunyi gong yang menggema di ruangan kuil itu menyadarkan. Setelah upacara selesai, raja bersama-sama para pembesar istana pun meninggalkan kuil itu, mengiringkan kedua mempelai menuju istana. Tepat 1 minggu setelah pernikahannya, Arya Prabangkara menjenguk ibu angkatnya dan adiknya. Arya Prabangkara berangkat dengan menaiki kereta istana. Setelah sampai di rumah ibu angkatnya, ia segera turun dan memasuki rumah. Arya Prabangkara mencari adiknya ke sana kemari, tetapi tak dijumpainya. Setelah mencari ke sana kemari, akhirnya ia menemukan adiknya sedang sakit demam. Dengan segera, Arya Prabangkara mendekati adiknya dan berusaha membangunkannya. Ibu Kim Leong terkejut menyaksikan kehadiran putranya. Tiba-tiba, Arya Prabangkara berkata, "Kita akan segera pindah ke istana, Bu." "Tunggu dulu anakku, adikmu sedang sakit demam. Kasihan dia kalau dipaksakan." Demikian ujar ibu yang bijaksana itu. Arya Prabangkara segera sadar. Ia mengusap kening adiknya dan mencoba memberi minuman adiknya. Gadis itu menerima cawan berisi air yang diberikan Arya Prabangkara. Tak lama kemudian Kang Mua tampak agak sehat. Sejenak Arya Prabangkara berpikir. Dalam hati ia bertanya, "Mungkinkah aku harus secepatnya menikahi Kang Mua?" Ia segera mengajak Kim Leong berunding. Dengan cepat perundingan telah selesai dan mereka bersepakat akan mengadakan upacara pernikahan, yakni antara Arya Prabangkara dan Kang Mua. Kemudian Kim Leong secara hati-hati dan bijaksana menyampaikan hal itu kepada anaknya. Gadis jelita itu menuruti perkataan ibu dan bersedia dinikahkan dengan Arya Prabangkara. Tanpa persiapan, upacara pernikahan diselenggarakan dengan sangat sederhana, dengan hanya dibantu oleh pengawal dan kusir kereta. Upacara yang sangat sederhana itu dapat dilangsungkan dengan baik,
di hadapan King Leong dan disaksikan para pengawal dan kusir. Raden Arya Prabangkara menyatakan ikrar. Demi Tuhan, pencipta langit dan bumi, Arya Prabangkara hari ini menikahi Kang Muah. Sebagai istriku, Kang Muah akan aku perlakukan dengan seadil-adilnya dan sebaik-baiknya, sebagaimana layaknya seorang istri. Jika aku mengingkari janjiku ini, Arya Prabangkara akan dikutuk Tuhan, pencipta bumi dan langit. Mendengar ikrar yang diucapkan Arya Prabangkara, Kim Leong meneteskan air mata, tanda bahagia dan bersyukur kepada Yang Maha Esa. Kini Kang Muah tersenyum berseri, sehingga menambah kecantikannya. Ia tidak khawatir lagi ditinggalkan oleh kakak yang dicintainya. Setelah pernikahan selesai, mereka segera berkemas dan berangkat ke istana. Setelah sampai di istana, mereka bertiga segera menghadap Raja Sri Ongte. Dengan singkat, Arya Prabangkara menyampaikan hal pernikahannya dengan Kang Muah yang baru saja dilakukannya. Arya Prabangkara sempat memohon ampun kepada Raja Sri Ongte karena pernikahannya itu tanpa izin terlebih dahulu dari raja. Ampun Paduka, hamba telah melakukan pernikahan tanpa mohon izin kepada Paduka terlebih dahulu. Raja dengan sabar dan penuh kasih sayang mengelus kepala Arya Prabangkara dan berkata demikian. Aku mengerti cucuku akan keadaanmu dan aku restui pernikahanmu dengan Kang Muah. Semoga kalian berbahagia dan dapat hidup rukun. Selesai berkata, Raja Sri Ongte melihat sejenak kepada Kang Muah. Raja mengangguk-angguk tanda senang terhadap wanita itu. Dalam pandangannya, Raja Sri Ongte, keluguan dan kesederhanaan gadis itu memancarkan keanggunan. Dengan segera Arya Prabangkara, Kim Leong dan Kang Muah mohon diri dari hadapan raja dan menuju ke rumahnya yang sudah disediakan raja untuk mereka. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya pamit undur diri. Rahayu, Rahayu, Rahayu.